Lanjut membahas tentang keluhan para seller Shopee Indonesia. Pertama, postingan dari Bian Hardianto. Akun Shopee tiba-tiba dibatasi tanggal 18 September by email, infonya tanpa alasan jelas. Langsung saya chat CS dan telepon CS. Jawabannya template seperti robot. Akun diblokir, gak bisa dibuka kembali. Katanya berulang kali. Keterangan saat login FO2, alasannya terus gimana saldo yang mengendap dan Shopee Pay saya. Jawaban selalu sama, akun diblokir, gak bisa dipulihkan. Ada apa dengan Shopee? Ya, ini sesuai dengan judul postingan saya, video saya, konten saya di channel ini. Ada apa dengan Shopee? Ya, mereka gak ada kantor customer service yang bisa melayani. Tidak punya kantor offline ya. Kalau bank BCA ada kantor offline-nya, asuransi ada kantor offline-nya ya. Itu perusahaan-perusahaan rata-rata punya kantor offline. Nah, ini perusahaan nggak punya kantor offline, kan aneh ya. Itu uang saldo penjualan seller yang dikumpulkan sedikit demi sedikit loh. Keringat seller berjualan secara organik. Minggu ini saya coba datengin kantor Shopee di Pakuwon Tower. Kata satpam sudah tutup. Lanjut datang ke Gama Tower. Di lobi sudah di stop satpam. Sepertinya satpam sudah dikondisikan sama Shopee untuk filter orang datang apa keperluannya. Oh, jadi mungkin mereka punya teknologi canggih. Mungkin CCTV atau apa bisa mengetahui orang gitu ya. Ini sekedar pertanyaan dari saya ya. Jadilah cuma disuruh isi formulir via scan. Akan ditelepon segera katanya. Dan benar cuma ditelepon nomor ini 1500702 dengan jawaban yang sama seperti di atas tanpa ada solusi. Surat terbuka untuk Shopee Indonesia. Ada apa denganmu? Ya. Pertama, kenapa tidak punya CS yang dekat dan mudah dijangkau seller untuk komplain, telepon, WA, SMS, bahkan kantor CS? Ya harusnya ada ya. Harusnya ada, ini kan PT besar ya. Masa kalah sama BCA ya. Yang kedua, apa alasan nutup toko sepihak tanpa peringatan? Ya biasanya kan tidak boleh nutup toko seperti itu. Harus ada peringatan kalau memang ada pelanggaran. Teman-teman seller siap-siap aja, nasib sial gak ada di kalender. La haula wala quwata illa billah. Tarik saldo penjualan secara rutin. Oh, mengerikan ini ya. Berarti Shopee bisa nutup seller, lalu uangnya dibekukan gitu. Nah ini maksudnya apa? Ya. Yang ketiga, hati-hati di grup ini banyak akun memanfaatkan keadaan orang lagi panik, malah menyarankan email ke Shopee Merchant idns@gmail.com untuk scan kris ke Nobu Bank atas nama titip top up Semarang. Saya tahu orangnya di sini. Oh, apa ini? Maksudnya apa? Ada sesuatu? Wah, ini bentuknya seperti ini. Shopee Indonesia tidak memiliki layanan walk-in customer bertemu dengan customer service di gedung Gama. Silakan hubungi tim customer service kami secara langsung di aplikasi Shopee atau scan QR code di bawah ini. Ini sebenarnya tidak lucu ya. Cuma yang namanya bisnis itu kan kalau tidak ada offline-nya itu kan aneh ya. Kalau nggak ada offline-nya itu aneh. Harus ada sesuatu yang real. Kalau tidak boleh bertemu secara offline berarti ada masalah ini. Ya. Baik, mari kita baca kolom komentar. Lapor aja rutin tanpa henti sampai akunnya kebuka. Meskipun akunnya gak bisa dipulihkan, paling tidak saldonya bisa dicairkan. Memang akhir-akhir ini CS Shopee kerjanya tidak profesional. Melayani formalitas kadang masih magang. Laporkan saja terus. Kalau jawaban akun tidak bisa dipulihkan, itu jawaban klasik. Yang penting konsisten laporannya dan jangan membuat laporan baru kalau laporan sebelumnya belum ditutup. Ya betul. Kemudian F02 fake order kah atau FOFO mungkin ya. Jual produk apa? Kalau baru pertama kali bisa dipulihkan, coba aja hubungi via email, bicara baik-baik.
Biasa aja disuruh isi form dan siapkan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian dia menjawab, FO padahal jualan formal, normal ya. Tanpa peringatan langsung diblokir. Sudah dilakukan sarannya tapi jawabannya tetap sama. FO. Jadi apakah Mas Bian Hardianto melakukan FO? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Ini harus diselidiki. Karena toko-toko lain ya juga melakukan FO, tapi kok tidak ditutup sama Shopee? Ya, bagaimana Shopee bisa tahu orang itu melakukan FO atau tidak? Ya. Nah, aku kepingin tahu ya, kalau programmernya melihat video saya ini, saya ingin tanya ya, bagaimana cara mereka tahu fulan FO, fulan tidak FO. Baik, kemudian komentar, coba Kak pakai akun lain kalau ada, terus chat ke CS Shopee, tanyain kesalahan toko kakak apa, nanti kakak akan diminta alamat toko, username, dan lain-lain. Biasanya si CS akan ngasih tahu kendala kakak, akan tetapi jawaban tiap CS beda-beda. Kakak coba aja terus sampai dapat jawaban yang pas, atau bisa telepon langsung ke Shopee-nya. Kemudian dia jawab, sudah. Biasanya selama jualannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Shopee, si gak bakal kena blokir. Kak, terus kalau udah terlanjur blokir, biasanya itu nanti disuruh nunggu semua transaksi di akun selesai. Terus coba lakukan penarikan dana. Kemudian chat live agent, jawaban bukan robot. Ikutilah arahannya, insya Allah bisa dibuka dan cair. Shopee mulai panik dengan banyak masalah sama seller. Betul. Ya karena sistem Shopee itu trouble ya, banyak masalah. Jualan kategori apa? Mainan anak. Ya, mainan anak koleksi. Tulis di surat pembaca saja kak. Di mana itu kak? Ini masukan dari netizen. Pakai FO atau enggak? Tidak. Ya. Ternyata Mas Bian tidak melakukan FO. Kemudian email abal-abal dari Shopee Merchant IDNS. Nah, seperti ini barcode-nya ya. Nah, ini bahaya ini. Ya, ini maksudnya apa? Ada barcode seperti ini. Nah, ini dari Mas Bian. Seperti ini komentarnya ya. Apakah di Indonesia legal kalau ada perusahaan yang tidak punya CS offline? Nah, saya juga bertanya ini kepada para lembaga hukum. Apakah legal hal ini? Ya, bisa ditulis di kolom komentar video saya. Sekian.